Mengendarai motor ugal-ugalan sambil berdiri, seorang mak-mak nekat menerobos pertigaan jalan di Pati, Jawa Tengah. Aksi ini sempat membuat warga histeris lantaran aksi sang mak-mak yang sangat membahayakan pengendara lain yang melintas. Aksi mak-mak freestyle ini pun viral. Polisi segera melakukan penyelidikan dan mendapatkan identitas pelaku bernama Tino, warga Kecamatan Juwana. Selain itu, polisi juga menemukan fakta lain jika pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa ODGJ kambuhan dan sudah berulang kali diperingati. Aksi mak-mak yang sudah bersuami serta anak ini biasanya dilakukan saat gangguan kejiwaannya kambuh. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Dua roda ban truk ini menggelinding tak terkendali hingga menghantam gerobak dagangan di Jalan Poros, Kecamatan Marusu, Maros. Sontak, kejadian ini menghebohkan warga dan pengendara yang melintas hingga viral. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Ban ini berasal dari truk pengangkut material batu gunung yang diduga sudah keropos. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang dari arah Kabupaten Maros menuju ke Makassar. Karena badan truk menutupi sebagian badan jalan, polisi segera mengurai kemacetan sambil memindahkan muatan truk batu ke truk lainnya. Setelah 2 jam, truk pun berhasil dipindahkan ke pinggir jalan dengan menggunakan rantai besi untuk menarik truk ke sisi kiri jalan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi truk sampah gagalkan aksi nekat seorang wanita yang hendak melompat dari atas jembatan penyeberangan di Bekasi, Jawa Barat. Aksi heroik ini pun terekam kamera warga dan viral. Sambil menaikkan ban truk, seorang sopir truk sampah berusaha menyelamatkan aksi nekat seorang wanita di jembatan penyeberangan orang atau JPO depan Pasar Bantar Gebang, Bekasi. Truk sengaja diparkir melintang di tengah jalan agar 2 orang bisa meraih wanita yang mencoba melompat dari JPO. Aksi nekat wanita ini pun bisa digagalkan dan segera dibawa ke Mapolsek Bantar Gebang untuk dimintai keterangan. Aksi penyelamatan ini pun tengah viral. Iya, itu kemarin ada perempuan ya yang gantung itu di jembatan penyeberangan itu, tapi kita nggak tahu tuh warga mana gitu loh. Bukan warga kita juga di sini. Nah, guna proses penyelidikan lebih lanjut, polisi masih mencari keluarga korban dan kasusnya kini ditangani petugas Polsek Bantar Gebang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. K, 21 tahun, hanya tertunduk saat digiring aparat Satreskrim Polsek Sukarami, Palembang. Pelaku pembunuhan seorang pegawai koperasi ini sempat kabur ke kawasan pegunungan daerah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Namun penggerebekan gagal lantaran curamnya lokasi sehingga menyulitkan petugas. Merasa resah selalu dihantui korban selama 3 minggu pelarian, pelaku didampingi keluarga akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Hasil pemeriksaan, pelaku K berperan memukul korban menggunakan kunci pas. Setelah korban terjatuh, 2 pelaku AT dan FK yang telah ditangkap langsung menjerat leher korban hingga tewas. Kemudian AT melakukan pengecoran terhadap korban. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Tertangkapnya di mana, Pak, ya? Ya diamankan. Pelaku ini sempat lari kemana ini, Bang? Ke Palawang dia. Ke Palawang ya, Bang, ya? Sempat kita lakukan penggerebekan sehingga pelaku ini gerah, Bang, ya? Ya, oke. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan jasad pria yang dicor di halaman belakang sebuah toko pakaian, Jalan KH Dahlan, Maskerebet Raya, Sukarami, Palembang. Saat ditemukan tubuh korban dalam keadaan hancur dan mengeluarkan bau tak sedap. Korban yang merupakan pegawai koperasi sempat dilaporkan hilang selama 18 hari. Usai buron AT, pemilik toko sekaligus otak pembunuhan, ditangkap polisi di Kota Solok, Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya petugas juga telah menangkap FK, salah satu rekan pelaku. Petugas masih terus mendalami motif para pelaku menghabisi korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gerebek kamar apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang dihuni komplotan penjudi online. 7 pelaku judi online diamankan tanpa perlawanan.
Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah kamar apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Petugas menangkap 7 orang komplotan pelaku judi online tanpa perlawanan. Dalam penggerebekan ini, polisi juga menyita barang bukti sejumlah CPU komputer dan buku rekening bank. Dari 7 orang pelaku, kita juga mengamankan barang bukti yang ada di TKP tersebut berupa CPU, handphone ataupun buku rekening yang ada kita amankan di dalam apartemen tersebut. Petugas masih melakukan pengembangan kasus judi online ini terkait kemungkinan adanya pelaku lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara judi online, angka perceraian di Sidoarjo, Jawa Timur melonjak. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, 3 orang mengalami depresi akibat kecanduan judi online. Jumlah warga Sidoarjo yang menggugat cerai pasangannya akibat dampak praktik judi online melonjak. Dalam 1 bulan terakhir saja, tercatat ada 700 kasus perceraian yang didominasi oleh gugat cerai yang diajukan pihak istri. Dari 700 kasus perceraian rata-rata akibat perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah judi online yang berdampak langsung pada masalah keuangan keluarga. Sementara dari 700 kasus perceraian yang dilaporkan, hampir seluruhnya telah diputuskan tim Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo lantaran sudah tidak bisa dimediasi dari kedua belah pihak. Yang ngajukan yang perempuan itu banyaknya perselisihan dan pertengkaran. Ya kalau pertengkaran kan macam-macam banyak. Nah itu kan yang banyak sekarang kan judi online itu. Judi online termasuk perselisihan itu? Iya, penyebabnya kan di situ. Penyebab dari perselisihannya kan di situ. Ya, kalau cerai gugat memang tinggi, rata-rata ya perselisihan dan pertengkaran. Tercatat sejak awal Januari 2024, ada 2.400 perkara gugat cerai dan talak cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pihak RSUD Pagelaran Cianjur mencatat saat ini tengah merawat 3 orang pasien yang mengalami depresi akibat ketagihan main judi online. Rata-rata pasien ini mengalami gangguan kecemasan berlebihan serta kesulitan tidur yang disebabkan stresor dari judi online. Saat ini ketiga pasien harus melakukan rawat jalan dan konsultasi setiap minggunya dengan ditangani dokter spesialis kejiwaan. Pihak RSUD Pagelaran mengaku kasus penanganan pasien akibat judi online ini merupakan pertama kali yang ditangani. Dan rata-rata pasien yang datang sudah dengan kondisi komorbid atau penyakit penyerta yang dibawa stresor. Hampir setiap kali mereka datang tuh sudah dengan komorbid yang lain. Pas digali stresornya berasal dari itu, dari judi online. Dan kita sekarang ditangani cuma sekitar 2-3 orang. Mungkin karena malu atau apa gitu, jadi mereka nggak datang sampai sekarang. Dampak judi online saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selain meningkatkan angka perceraian, juga menyebabkan gangguan kejiwaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi copet yang diamankan pengunjung di sebuah mal di kawasan Penuin Batam, Kepulauan Riau viral di media sosial. Pelaku mengaku nekat mencopet karena ingin memiliki ponsel. Video seorang pria pelaku copet diamankan pengunjung Grand Mall Batam viral di media sosial. Pelaku diapit korban dan sejumlah pengunjung lain usai aksinya menggasak ponsel diketahui korban. Pelaku pun diserahkan ke pihak keamanan mal dan digelandang ke Polsek Lubuk Baja. Dalam aksinya, pelaku yang berpenampilan layaknya pengunjung ini membuntuti korban. Saat korban lengah, pelaku menggasak ponsel dan berbaur dengan pengunjung lain. Aksinya ternyata tak semulus itu. Pengunjung lain melihat aksi pelaku dan memberitahu korban serta pihak keamanan. Pelaku pun tak bisa mengelak saat petugas menemukan ponsel korban yang disembunyikan dalam pakaian dalam pelaku. Pada saat sedang berbelanja, dia mau mengeluarkan HP-nya, dia menyadari bahwasannya HP-nya sudah tidak ada, yang dia letakkan di saku celana bagian depan. Melakukan pengecekan melalui CCTV, didapati memang ada 1 orang yang diduga yang melakukan pencopetan tersebut. Pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. 6 tersangka sindikat penipuan jasa pengiriman barang online ditangkap aparat Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara. Polisi mengamankan mobil, faktur penjualan, dan ratusan dus barang bukti hasil penipuan. Aparat Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara meringkus sindikat penipuan jasa pengiriman barang online yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah di 15 wilayah di Jakarta dan Tangerang. 6 orang pelaku yang tergabung dalam sindikat penipuan jasa pengiriman barang online ditangkap. Bermodal akun yang dibeli dari media sosial seharga Rp300.000, para pelaku menerima pesanan antar barang dari sejumlah customer. Barang yang seharusnya diantar ke penerima malah ke gudang mereka untuk dijual. Selain 6 pelaku, polisi menyita barang bukti mobil, data faktur penjualan, dan ratusan dus barang senilai ratusan juta rupiah. Setelah barangnya diambil dari korban atau dari yang pemesan jasa pengiriman online, kemudian barang-barang itu tidak diantarkan ke tujuan, melainkan dipindahkan ke gudang penampungan yang ada di Kalideres. Kita temukan gudangnya di situ, terdapat banyak sekali barang-barang hasil penggelapan yang dilakukan di sana. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Diduga alami korsleting listrik, truk pengangkut mie instan terbakar di Jalan Raya Bojonegoro, Jawa Timur. Sementara kecelakaan beruntun 10 kendaraan terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang, kilometer 85, Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah truk tronton hangus dilalap api di jalur Bojonegoro menuju Cepu, Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jawa Timur. Diduga truk yang mengangkut kardus mie instan ini terbakar usai alami korsleting listrik pada bagian mesin. Insiden berawal saat sopir berhenti dan memarkirkan truk untuk membenahi tali. Tiba-tiba sopir mendengar bunyi letusan dari dalam mesin yang disusul kobaran api. Api baru padam setelah 4 mobil damkar dengan belasan petugas dikerahkan ke lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Awalnya dari mesin ya? Iya, saking putih, saking manyar. Gede ke Mau ke Jogja? Tadi itu waktu itu sudah berhenti ya? Iya, berhenti. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari Bojonegoro ke arah Cepu maupun sebaliknya sempat tersendat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 85B, arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Ciganea, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu sore. Kecelakaan melibatkan 10 kendaraan terdiri dari bus angkutan umum Prima Jasa, truk pengangkut sayuran, truk pengangkut barang dari PT Pindad, serta minibus. Ke-10 kendaraan ini rusak parah, sementara 4 orang alami luka-luka termasuk kernet truk pengangkut sayuran yang terjepit bagian depan kendaraan dan sulit dievakuasi. Menurut keterangan saksi, diduga bus Prima Jasa mengalami kerusakan rem di jalanan menurun. Bus pun oleng hingga menyebabkan tabrakan beruntun. Masuk Pegunungan dari lewat jembatan ya. Ini bus sudah oleng. Yang keduanya itu nabrak yang bis, yang truk buat baju sayuran. Terus? Itu udah, ya udah. Berarti dari atas sudah oleng turun? Udah oleng dari sana juga. Itu udah nggak tahu ke kilometer 84, nggak tahu kilometer berapa dari sananya udah oleng itu. Dari tangan nggak bisa, dari kaki nggak bisa. Awal nabrak tuh bus yang Bapak tumpangi? Bus yang ditumpangin. Polres Purwakarta, ya kan, untuk mengevakuasi dulu korban. Nanti setelah itu baru kita bisa berikan. Ini kelihatannya lebih dari 5 kendaraan, Bang. Bisa. Nanti kita coba lihat ya. Ini lagi kita evakuasi dulu ya, supaya teman-teman yang ada di dalam atau begitu selamat. Akibat banyaknya kendaraan yang terdampak tabrakan, petugas sempat kesulitan mengevakuasi para korban luka. Kini kasus kecelakaan itu ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas dan 4 lainnya terluka bakar akibat sumur minyak ilegal meledak dan terbakar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Polisi mengamankan 2 orang yang merupakan pemilik sumur.
Semburan api membumbung lebih dari 20 meter dari titik sumur minyak ilegal yang meledak dan terbakar di kawasan Sungai Dawas, Sungai Lilin, Musi, Banyuasin. Akibatnya Sungai Dawas yang berdekatan dengan titik lokasi sumur bor pun tercemar minyak mentah. Kebakaran ini bermula saat munculnya natural flowing atau sembur alam dari sumur minyak ilegal sepekan sebelum meledak dan terbakar. Namun karena tidak bisa ditangani, seminggu kemudian terjadi ledakan yang mengakibatkan 4 pekerja tewas dan 4 lainnya menderita luka bakar. Usai dilakukan penyelidikan, polisi segera mengamankan TM dan AF yang merupakan pemilik sumur. Dalam perkara ini, Polsek Sungai Lilin telah melakukan tahapan penyelidikan sesaat setelah kejadian. Selanjutnya, menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi ke tingkat penyidikan. Dan kami sudah menetapkan 3 orang tersangka. Kami ulangi, 2 orang tersangka dengan inisial TM dan AN. Saat ini api sudah bisa dipadamkan, sementara pihak Pemda terus melakukan pemulihan kerusakan lingkungan dampak dari kejadian ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas di Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango terus dilakukan. Sejumlah keluarga korban masih menunggu kabar keluarganya yang hilang. Posko Divia di Posko Induk Desa Poduwoma mulai didatangi sejumlah keluarga korban longsor tambang emas Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango, Gorontalo. Keluarga dan kerabat masih menanti kabar para penambang yang belum ditemukan. Salah satu warga mengaku tengah menunggu kabar kakak kandung beserta istrinya yang saat kejadian di lokasi titik bor 19 dan masih dalam pencarian. Data terakhir, 23 jasad berhasil ditemukan. 22 jasad korban sudah diambil keluarga, sedangkan 1 orang belum juga diidentifikasi. Sementara 50 anggota tim SAR gabungan kembali diturunkan ke lokasi longsor untuk mempercepat proses pencarian. Naik ke lokasi supaya dari pihak keluarga cepat mencari dan DP korban mayat. Karena kasihan orang tua so nggak ada DP nafsu memakan kurang mana. Akibat longsor di area tambang emas rakyat di Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, ratusan warga menjadi korban, sekitar 30 orang diantaranya hingga kini masih dalam pencarian. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 100 meter saat melintasi turunan tajam di Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah warga dan aparat kepolisian Polsek Pacet langsung turun ke lokasi dan mengevakuasi korban. 2 orang meninggal dunia atas nama Syaful Islam 34 tahun dan Abdul Aziz 55 tahun. Sementara 10 penumpang alami luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Sumber Glagah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Rata-rata korban alami luka di perut, dada dan kepala akibat benturan keras. Minibus ini membawa rombongan asal Surabaya sebanyak 11 orang usai berwisata dari Kota Batu menuju ke wisata Banyu Panas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sopir mengaku sejak ditanjakan minibus alami remblong dan tidak bisa menguasai laju kendaraan hingga masuk ke jurang. Dia dari atas sudah teriak-teriak, dia remnya sudah habis, itu 9 orang, tapi ternyata dicek di rumah sakit hanya 11 orang sama sopir sama anak kecil. 11. Untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, aparat Polres Mojokerto akan melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang ajaran baru, para orang tua di Tangerang Selatan, Banten mulai berburu seragam sekolah untuk anak mereka. Bahkan di salah satu toko di Pasar Ciputat, dalam satu hari bisa menjual lebih dari 100 seragam sekolah. Para orang tua di Tangerang Selatan, Banten berburu seragam sekolah untuk anak mereka menjelang tahun ajaran baru yang tinggal menghitung hari. Bahkan salah satu toko di Pasar Ciputat ini dalam sehari bisa menjual lebih dari 100 seragam sekolah.
Umumnya para orang tua membeli baju dan celana seragam, baju muslim hingga perlengkapan sekolah seperti dasi, gesper, sarung, dan juga aksesoris pramuka. Banyak para orang tua yang membawa anaknya untuk mencocokkan ukuran. Alhamdulillah sih ada kenaikan, tapi nggak signifikan ya, paling sekitar antara 1.000-2.000 ya alhamdulillah. Tapi ya namanya orang tua pasti kalau buat anak tuh harus diadadain. Pelaksanaan tahun ajaran baru mulai dari PAUD sampai sekolah menengah atas di Tangerang Selatan, Banten baru akan dimulai pada 15 Juli mendatang dengan sistem tatap muka. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di tengah rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng bersubsidi, harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional merangkak naik. Tingginya harga lantaran modal beli para pedagang di atas harga yang berlaku saat ini. Kementerian Perdagangan akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita dari harga Rp14.000 menjadi Rp15.700 per liter. Meski HET tersebut belum diterbitkan, namun harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Kota Depok, Jawa Barat sudah merangkak naik. Di pasar Cisalak misalnya, minyak kita dibanderol seharga Rp16.000 per liter. Bahkan ada pedagang yang menjual hingga Rp17.000 per liternya. Kondisi tersebut telah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Pedagang mengaku menjual mahal minyak kita lantaran modal belinya sudah Rp15.000 di atas HET. Ya kita nggak mungkin jual murah karena kan modal udah tinggi. Ya pasti protes semua juga kalau makin mahal. Keberatan sih pasti ya, karena kan minyak kita itu kan udah minyak rakyat kecil ya, yang mungkin bisa lah buat pedagang gorengan. Rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita yang telah dihembuskan sejak Mei 2024 dapat memicu kenaikan harga komoditas pangan lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa gabungan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Bekasi berlangsung ricuh di depan kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan para mahasiswa terlibat baku hantam dengan polisi karena tidak terima rekannya diamankan petugas. Para pengunjuk rasa pun memaksa masuk ke dalam gedung Pemkot Bekasi hingga merusak pintu masuk. Masa mahasiswa ini menuntut pejabat atau PJ Wali Kota Bekasi untuk membenahi sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang dinilai buruk dalam melayani masyarakat. Dalam 12 SKPD itu selain dia gagal dalam menjalankan pemerintahannya, sistemnya, kinerjanya, ada beberapa SKPD yang melakukan indikasi kasus korupsi. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mahasiswa meminta PJ Wali Kota Bekasi segera mengundurkan diri. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahman Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPRD Rembang, Jawa Tengah dilaporkan ditangkap otoritas Arab Saudi saat ibadah haji. Yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian terkait visa haji tidak resmi. Beginilah suasana ruangan Ketua DPRD Rembang Supadi. Pintu ruangan tertutup rapat. Supadi mengajukan cuti haji antara tanggal 31 Mei sampai dengan 25 Juni 2024. Seharusnya ia sudah aktif kembali pada tanggal 26 Juni 2024, namun sejak tanggal 9 Juni lalu, Supadi tidak bisa dihubungi. Muncul informasi Supadi ditahan oleh otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar keimigrasian dan visa haji tidak resmi. Hal itu menyusul upaya pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia jemaah haji yang menggunakan visa ziarah atau umroh. Namun dugaan ini masih ditelusuri oleh pihak DPRD Rembang. Di pihak kami saat ini masih berusaha untuk mencari informasi resmi tersebut agar bisa disampaikan ke kita. Hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, pihak Konsulat Jenderal di Jeddah, Arab Saudi sudah mendampingi terhadap sekelompok orang warga negara Indonesia yang ditahan termasuk Supadi. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Rembang memastikan Supadi bukan jemaah haji reguler tahun ini, sehingga tidak mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafah, iNews melaporkan.